pemirsa Lebong TV, senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam Gen Kabar di Lebong TV, program yang memuat berbagai info menarik, obrolan asik dengan berbagai narasumber. Dan kali ini saya sudah berada di Tugu Presidium dan hari ini saya berkesempatan akan ngobrol dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bagaimana keseruannya? Ayo kita temui Bapak Firdaus. Gen kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan kesempatan kita ngobrol-ngobrol santai di program Gen Kabar di Lebong TV ya Pak ya? Ya boleh, alhamdulillah. Nah untuk kita ngobrol lebih jauh lagi, mending kita cari tempat yang memang biar lebih santai lagi ya Pak? Iya Pak? Nah pemirsa, sekarang kita sudah menemukan tempat yang asik untuk ngobrol dengan view yang menarik. Tentunya pemirsa dan juga saya penasaran bagaimana biografi, jejak karir tentang Bapak Firdaus, Dr. Andos Firdaus MPD. Betul kan Pak? Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Iya. Pastinya sedikit banyak orang mengetahui Bapak. Barangkali pemirsa Lebong TV, pemirsa Gen Kabar masih penasaran dengan Bapak. Bagaimana biografi Bapak, jejak karir Bapak, hingga keseharian Bapak. Bisakah Bapak menjelaskan kepada pemirsa semasa kecil Bapak itu seperti apa? Sehingga orang bisa terinspirasi dari itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan juga pemirsa TV terkait dengan bagaimana biografi saya. Saya ini dilahirkan di sebuah desa air dingin pada tanggal 1 Juli tahun 1963. Saya dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, kemudian termasuk sekolah juga di Erding. Ya, itu SD itu selama 6 tahun di Erding. Kemudian untuk melanjutkan pada saat itu, karena pada tahun 1977 itu belum ada SMP di desa waktu itu di Erding. Di desa. Jadi kita terpaksa kalau memang mau melanjutkan itu harus ke Curug. Karena masih masuk ke Rejang Lebong ya Pak ya? Masih masuk ke Rejang Lebong. Jadi itu. Nah, jadi pada saat itu memang setelah saya lulus SD, saya pada saat itu diponis tidak lagi melanjutkan. Nah, tidak melanjutkan ke SMP. Ya, kenapa? Itu sudah diputuskan oleh keluarga. Karena apa? Karena memang kondisi ekonomi tidak mendukung untuk melakukan melanjutkan sekolah, karena sekolah tidak ada di kampung waktu itu, sudah Curug. Jadi pada saat itu memang saya termotivasi untuk melanjutkan. Nah sehingga pada saat itu saya menyampaikan keinginan saya kepada kakek saya, itu Muhammad Basir. Pada saat itu saya teringat pada sebelum maghrib saya datang ke tempat kakek, saya menyampaikan keinginan saya untuk melanjutkan sekolah. Nah, lantas beliau menanyakan, kalau memang kamu mau melanjutkan sekolah, apa cita-cita kamu? Dia bilang gitu. Nah, mendengar pertanyaan itu saya langsung menjawab, karena ya maklum pada saat itu ya yang kita ketahui itu hanya 3 profesi. Dokter, insinyur, kemudian tentara. Jadi pada saat itu saya langsung jawab, saya ingin menjadi insinyur. Mendengar jawaban saya itu langsung direspon positif oleh kakek saya. Dia langsung jawab, kalau begitu besok kita ke Curug daftar ke SMP. Nah itulah awal saya melanjutkan sekolah. Tapi tidak sempat nganggur setelah SD mau ke SMP, tidak sempat libur dulu? Tidak sempat. Jadi langsung, karena
saya mengambil inisiatif waktu itu untuk mengadu hal saya. Begitu divonis ya Pak ya? Ya, oleh orang tua, karena memang saya juga menyadari kondisi memang tidak memungkinkan pada saat itu. Itu ya, kakek saya inilah saya awal karir pendidikan saya. Jadi saya melanjutkan SMP. SMP 1 negeri Curup. Satu Curup pada tahun 1977. Sekolah saya waktu itu Pak Hasan. Kemudian saya setelah selesai SMP lanjutkan ke SMA 2 SMA negeri 2 Curup. Itu di Sambe, sekolah Pak. Pada tahun 1983 saya selesai SMA terus melanjutkan ke Universitas Bengkulu. Bengkulu saya mengambil jurusan pendidikan, yaitu administrasi pendidikan. Saya selesai cukup lama karena berbagai hambatan ekonomi, sehingga saya cukup panjang menempuh pendidikan di S1, kurang 7 tahun. 7 tahun? Iya, 14 semester. Oh iya, nggak ada layangan-layangan DO atau apa itu nggak ada? Ya, hampir saja. Oh, hampir saja. Karena pada saat itu ya, maksimal yang 14 semester. Iya, maksimal. Tapi sebenarnya saya pada 8 semester itu teori sudah habis, dan bahkan sudah KKN gitu. Tetapi dengan berbagai hambatan, teknis, kemudian ekonomi, saya terpaksa menunda untuk penyelesaian skripsi saya. Sehingga pada tahun 90 saya bisa melanjutkan tulisan saya, dan kemudian bisa wisuda pada bulan April tahun 1990. Sekian istilahnya karir pendidikan saya. Nah, kemudian setelah selesai umur sudah 27 tahun waktu itu. Selesai S1? Iya, umur 27 tahun. 27 tahun. Ya, saya tidak banyak pertimbangan lagi ya, karena usia sudah cukup dewasa. Saya memutuskan untuk mencari jodoh. Menikah. Kebetulan jodoh saya di Desa Ujung Tanjung, itu dengan Ibu Reta Haryati, itu istri saya atau ibu dari anak-anak saya sekarang. Bagaimana bisa bertemu Pak? Bapak lamanya di Curup, di Bengkulu, atau apakah satu sekolahan atau satu kampus gitu Pak? Oh ya, kebetulan saya keluarga ada di Desa Ujung Tanjung. Jadi setelah selesai bulan April tahun 90, saya istilahnya main ke keluarga tempat paman saya di Ujung Tanjung, Pak Buyung, Buyung Budangga. Nah, pada saat itu ya saya diperkenalkan lah dengan seorang wanita ya mungkin jodoh saya. Gitu. Sehingga dibutuhkan, dan memang ternyata itu memang jodoh saya. Sehingga bulan Juli, 3 bulan setelah saya proses perkenalan, selesai kuliah. Ya, rupanya jodoh saya sampai. Jadi ya cukup singkat, 3 bulan. Perkenalan 3 bulan, kemudian memutuskan untuk ya sepakat untuk membentuk keluarga atau menikah. Nah, demikian. Berarti begitu kelar selesai kuliah, belum mencari kerja dulu Pak? Mencari jodoh dulu? Mencari jodoh dulu. Oh gitu ya. Karena saya pikir kalau mencari jodoh menunggu mendapat pekerjaan, siapa tahu saya tidak dapat pekerjaan nanti. Ya kalau menunggu pekerjaan baru cari jodoh, nanti ya nggak dapat jodoh nanti kalau nggak dapat pekerjaan. Dan Ibu menerima dengan baik ya Pak ya? Tidak banyak itu ini persyaratannya? Ya, kenyataannya seperti itu. Jadi dengan apa adanya ya mungkin ya sudah jodoh, namanya sudah jodoh. Iya, benar sekali. Dan yang menarik bagi saya, kalau dulu saya pernah berpikir seperti ini, perpanjanglah namamu dengan gelar-gelar. Nama Bapak begitu singkat, Firdaus, cuman gelarnya Dr. Andes Firdaus MPD. Kalau diurut lagi SPD, MPD. Dan yang menariknya, MPD bisa menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini bagaimana sih Pak perjalanannya bisa menjadi seperti ini? Oh iya, memang
logika normal kita atau biasa, ya memang kita harus bekerja sesuai dengan background kita. Ya, kalau kita sarjana pendidikan, mestinya bekerjanya harus di dunia pendidikan. Nah, kalau pekerja latar belakang kita hukum, mungkin menjadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa. Kebanyakan logikanya seperti itu. Ya, tetapi kenyataan yang saya alami tidak seperti itu. Nah, jadi ya mungkin begini. Memang jurusan saya dulu adalah administrasi pendidikan. Ya, S1 saya administrasi pendidikan. Nah, pada saat itu saya memang pernah berusaha untuk bekerja di karena ada buka formasi untuk pendidikan, saya pernah ikut tes, tapi ya belum nasib, pada waktu itu belum beruntung, jadi gagal. Nah, pada tahun 92 itu ada buka formasi penerimaan CPNS di BKKBN, di mana kriterianya adalah menerima seluruh jurusan kecuali teknik. Nah, termasuk jurusan saya ini adalah masuk yang kategori yang bisa mendaftar. Nah, sehingga saya mendaftar pada waktu itu. Mendaftar pada tahun 92. Nah, ya alhamdulillah itu bisa diterima. Itulah awal dari karir saya di BKKBN. Dan jadi artinya tidak bekerja sesuai dengan background saya. Nah, lantas kemudian karir saya selanjutnya, kenapa sesuai dengan pertanyaan ini tadi, kenapa kok bisa jadi kepala dinas PP3 PPKB? Nah, tentu ini perjalanan karir yang panjang. Saya mengawali karir saya itu sebagai penyuluh KB, itu di Bengkulu Selatan gitu, pada tahun 1993 sebagai penyuluh KB di Kaur Selatan, yang sekarang menjadi Kabupaten Kaur. Itu selama 6 tahun. Nah, kemudian pindah ke Seluma lebih kurang 1,5 tahun, kemudian pindah lagi ke Bengkulu Selatan, mana ya tepatnya di Kecamatan Masat waktu itu kurang 2,5 tahun. Nah, jadi saya di Bengkulu Selatan itu lebih kurang 10 tahun. Nah, kemudian sebelum otonomi daerah, saya memutuskan untuk pindah ke Kota Bengkulu. Nah, pada tahun 2003 saya pindah ke Kota Bengkulu, dan kemudian di sana saya diterima di BKKBN Kota Bengkulu. Nah, kemudian pada tahun itu juga saya melanjutkan pendidikan saya ke S2. S2 saya berpikir kalau karena buka S2 manajemen pendidikan, maka saya pikir ini pas untuk saya karena linear dengan jurusan saya S1-nya itu administrasi pendidikan. Nah, saya lulus tahun 2006. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu saya memutuskan untuk kembali ke Lebong. Saya merasa terpanggil untuk bersama-sama untuk membangun Lebong karena daerah asal saya. Ya, menjelang saya mungkin lebih kurang waktu itu sekitar 9 atau 10 tahun lagi saya pensiun, saya kembali ke Lebong. Nah, itulah awalnya. Kemudian di Lebong pada tahun 2012 saya diangkat jadi camat. Jadi camat di Topos. Kemudian tahun 2015 saya dimutasi ke sekretariat daerah provinsi daerah Kabupaten Lebong, itu menjadi kabak pemerintahan. Nah, setelah itu saya ikut open bidding untuk kepala dinas perpustakaan. Nah, dari situ setelah ada evaluasi di dinas perpustakaan dan kearsipan, nah saya mengikuti. Nah, kemudian saya dimutasi ke dinas P3 PPKB. Nah, itulah kenapa kok dari pendidikan bisa jadi kepala dinas P3 PPKB seperti itu. Nah, untuk mengurangi agar tidak lebih banyak lagi korban kekerasan, terutama yang ada di Kabupaten Lebong, apakah cukup dengan sosialisasi tadi, Pak? Ya, jadi untuk mengatasi hal ini, ya, kekerasan seksual, yang pertama memang kita harus mensosialisasi undang-undang
Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 kepada seluruh masyarakat. Karena di situ disebutkan bahwa kita berkewajiban mulai dari negara, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, nah kemudian masyarakat, dunia usaha, termasuk rekan-rekan media, itu harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak itu tadi, pemenuhan hak anak. Itulah yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dengan sosialisasi tadi, nah sehingga masyarakat mengetahui bahwa anak-anak ini rupanya punya hak. Yang selama ini image masyarakat pada umumnya bahwa dia terhadap anaknya bahwa itu milik dia. Ya kalau milik dia, mau dia apakan ya silakan saja. Nah sehingga dia tidak peduli untuk memenuhi hak anak. Padahal hak anak itu tadi yang saya ada 5 klaster ya, dibagi ke atas 5 klaster, mulai hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan, segala macam itu harus kita penuhi ya. Nah itulah tujuan kita sosialisasi. Nah di samping itu juga kita juga menghimbau kepada orang tua supaya memperhatikan anak-anaknya ya, terutama yang anak kecil, karena sekarang ini seperti saya sampaikan tadi bahwa orang tua harus memberikan atau mengajarkan anak-anaknya harus waspada dengan siapapun ya, jangan terlalu percaya kepada walaupun orang dekat, karena pelaku pada umumnya yang terjadi selama ini adalah orang-orang dekat yang melakukan, mungkin saudaranya, mungkin sering ditemui kasusnya, bahkan Pak, ya? Orang tuanya sendiri. Adakah keinginan Bapak untuk pemerintah misalkan menyediakan, mewadahi anak-anak berupa berbagai macam kegiatan agar lebih kegiatan yang bermanfaat, agar mereka bisa lebih, anak-anaknya itu bisa lebih gimana ya Pak, terasa sama dia dibandingkan di rumah megang handphone, ataukah memang harus ada pemerintah itu menyediakan wadah semacam apa gitu? Apakah ada harapan Bapak? Ya, harapan saya bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, bahwa kewajiban memenuhi hak-hak anak ini adalah kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya kewajiban dari kami sebagai tupoksi yang memang membidangi perlindungan anak ini, tapi seluruhnya seperti saya sekarang, hak-hak anak di bidang pendidikan ini tentu ini mulai dari PAUD, itu SD, SMP, SMA. Nah itu merupakan tanggung jawab, misalnya leading sektornya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kemudian termasuk juga bidang kesehatan, pemenuhan bidang kesehatan juga itu ya tentu bagian dari tugas atau fungsi dari Dinas Kesehatan. Nah kami dari DP3 PPKP yang tentu punya program juga untuk sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Riri tadi, bahwa dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak ini, di BKKBN itu punya program yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian ada Bina Keluarga Remaja. Nah, 2 kelompok kegiatan ini bertujuan untuk itu, mengisi ya, supaya anak-anak ini bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk di situ ada yang namanya, kalau untuk tingkat remaja SMP dan SMA itu ada namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, baik itu berbasis masyarakat maupun berbasis pendidikan. Nah, kelompok-kelompok ini nanti kita harapkan untuk menjadi konselor teman sebaya, peer konselor. Itu harapan kita. Jadi dia itulah yang mengajak teman-temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, kemudian melakukan konseling terhadap permasalahan-permasalahan remaja yang mungkin kalau dengar orang tua itu sulit diungkapkan. Dan itu kita punya program itu, ada namanya PIKR itu. Baik.
Baik Pak, adakah prestasi-prestasi yang dilakukan Bapak sebagai kepala dinas selama menjabat di dinas P3A, PP dan KB? Prestasi-prestasinya Pak? Ya betul, terutama di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, itu di Kementerian PPA itu punya program evaluasi terhadap kegiatan PPA itu. Nah, evaluasi itu dilakukan dengan melakukan evaluasi mulai dari tahapannya evaluasi mandiri, kemudian ada evaluasi dari tim pusat terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan itu didukung oleh dokumen yang nyata, yang real, yang memang sudah ada. Nah, untuk kita laporkan kepada kementerian. Nah, nanti kementerian itu memberikan penilaian terhadap dokumen yang kita sampaikan itu. Nah, apabila karena itu ada rank nilai itu dari 0 sampai 1000, jadi angka maksimalnya itu 1000. Nah, kita pada tahun 2019 kemarin itu pada saat kita evaluasi mandiri terhadap program kita, itu kita mendapatkan nilai 773,35, artinya cukup tinggi ya tahun 2019. Nah, setelah diverifikasi dari tim pusat, nilai yang 773 itu, nah, setelah diverifikasi lapangan itu ada di atas 500 yang diperoleh, di atas, sehingga kita mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat pratama, diberikan kepada Bupati nasional itu secara nasional, diberikan kepada Bupati oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019. Kemudian itu di bidang perlindungan anak. Kita ini kan ada dua, tupoksi besar kita ada dua. Yang pertama di bidang BKKBN, yang kedua bidang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karena dua lembaga tingkat pusatnya ada dua. Nah, jadi untuk di bidang di P3A tadi itu prestasi yang sudah kita raih adalah P3A. Kemudian di bidang BKKBN, nah kita juga itu dalam program kita pencapaian seperti KB aktif misalnya, kita selalu kalau untuk tingkat provinsi ini kita antara ranking 1, ranking 2 sampai 3 lah, 3 besar lah. Kita selalu setiap tahun perolehan pencapaian program khususnya peserta KB aktif dan pelayan peserta KB barunya itu diantara itu tadi, kalau tidak kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu masuk selalu 3 besar. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian tugas pokok yang satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa tugas pokok khususnya di bidang BKKBN itu adalah menurunkan TFR. TFR? Ya, TFR itu total fertility rates. Jadi rata-rata total wanita usia subur melahirkan. Nah itu. Nah sekarang ini untuk Kabupaten Lebong itu sudah 2,49. Nah untuk Ibu Riri dan pemirsa ketahui bahwa di awal program itu 6,7 pada tahun 70-an. TFR Indonesia ini 6,7 artinya setiap wanita usia subur itu melahirkan anak itu 6 sampai 7 orang. Antara 6 sampai 7 orang setiap wanita. Nah sekarang ini setiap wanita di Indonesia ini dan juga di Lebong itu 2,4, artinya setiap wanita usia subur di Lebong ini itu melahirkan 2 sampai 3 orang. 3 orang. Sampai 3 orang. Jadi sudah dengan program ini sudah sangat jauh mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia. Begitu. Itu saja ya Pak ya. Nah, saya pernah membaca statement Bapak tentang jangan hamil dulu di masa COVID-19. Ini inovasi yang terinspirasi dari mana Pak? Oh ya, jadi di masa COVID ini salah satu protokol kesehatan, salah satunya adalah cuci tangan,
jaga jarak, social distancing atau physical distancing. Nah, kemudian di rumah aja. Nah, ini yang mengkhawatirkan kami sebagai penggiat program keluarga penyanyi apa. Nah, yang kami khawatirkan itu dengan berdiam di rumah saja ini, nah dikhawatirkan jangan sampai nanti putus pakai KB, alat kontrasepsi. Nah, apabila terjadi putus pakai alat kontrasepsi, maka ini akan berdampak atau mungkin nanti dampaknya sekian bulan atau 1-2 tahun ke depan ini terjadi baby boom. Ya, jumlah bayi yang dilahirkan itu meledak nanti. Nah, itu yang sangkut paut sama TFR itu juga. TFR itu sementara tujuan kita adalah menurunkan TFR. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang memang merencanakan punya anak, untuk menunda dulu lah, menunda dulu keinginan punya anaknya. Khususnya di masa-masa COVID ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apabila terjadi kehamilan, itu akan berdampak terhadap kesehatan. Satu, orang hamil itu biasanya banyak secara psikologis itu. Dampak, ya mungkin stres. Nah, kemudian secara fisik biasanya mual-mual, sehingga ini akan menurunkan imunitas tubuh. Nah, ini akan sangat berbahaya dengan COVID-19. Nah, itu karena apa yang kita terima, harus menjaga imunitas juga ya, Pak. Iya, karena orang yang lemah imunitasnya itu akan berisiko tinggi terhadap COVID. Itu tujuan pertamanya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila hamil di masa-masa COVID ini, ya tentu pelayanan kesehatan. Sementara petugas kesehatan kita ini fokus kepada penanganan COVID, penanganan dan pencegahan COVID. Nah, dikhawatirkan orang atau ibu-ibu hamil di masa-masa COVID ini tidak mendapat pelayanan. Kalau berbicara masalah, bagi saya leadership is art. Jadi kemungkinan itu adalah seni. Seorang tukang, carpenter. Bagaimana seorang tukang? Nah, kalau kita memperhatikan seorang tukang, tidak ada bahan yang terbuang. Jadi kalau kayu bukan hanya kayu yang panjang saja yang dimanfaatkan. Kayu yang pendek pun bisa dimanfaatkan. Nah, yang pendek mungkin ada tempatnya. Yang panjang mungkin tempat yang memang memerlukan. Semua teman-teman di bawah koordinasi kita, bawah kepemimpinan kita, sesuai dengan kemampuan. Kalau yang tukang kopinya ojek kita supaya kita kalau yang suka keliuran, kita itu di manajemen ISO itu ada 2 hal. Yang pertama, kerjakan apa yang kita catat, dan catat apa yang kita kerjakan. Nah, artinya begini, kerjakan apa yang, artinya kita harus membuat perencanaan. Dalam membuat suatu kegiatan itu harus direncanakan dengan baik. Buat perencanaan, catat dulu rencana apa output yang kita inginkan, apa dampak atau outcome yang kita apa. Nah, kemudian baru kita masuk kepada pelaksanaan. Nah, apabila kita melaksanakan kegiatan itu, ya harus dicatat. Artinya harus dilaporkan. Kegiatan yang kita laksanakan tidak kita catat, tidak dilaporkan, seperti tidak membuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Padahal kita sudah bekerja keras, tapi karena tidak dicatat dan tidak dilaporkan, 1 gelas, teh manis 1 gelas, kemudian
makan kurma 3 biji atau 5 biji atau 7 biji, ya. Kemudian makan pisang gitu. Karena yang saya baca pisang itu besar sekali manfaatnya untuk memperkuat daya tahan. Kemudian ya mengikuti untuk makan sholat maghrib terus sampai ke tengah malam. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV bersama. Harus deh.